Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di pertemuan mata kuliah Pendidikan Islam Multikultural. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah Pendidikan Islam Multikultural. Ya, walaupun ada beberapa hambatan maupun kendala, tapi insya Allah kedepannya semoga perkuliahan kita bisa lancar dan berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada beberapa hal yang ingin kita bahas untuk pertemuan pertama kali ini, tentunya yang akan kita kaji pada sesi ini adalah terkait kontrak perkuliahan yang berhubungan dengan pemaparan terkait dengan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam satu semester ini. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan tampilkan RPS untuk mata kuliah Pendidikan Islam Multikultural. Oke, baik. Nah, untuk CPL-nya, jadi tujuan Bapak Ibu mempelajari mata kuliah ini diantaranya ada empat tujuan umum, yaitu yang pertama adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Jadi Bapak Ibu bisa lebih terbuka terhadap perbedaan, baik perbedaan budaya, pandangan agama maupun kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Jadi lebih terbuka ya Bapak Ibu. Yang kedua, untuk tujuan yang kedua adalah dengan mata kuliah ini Bapak Ibu diharapkan mampu mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, terutama masalah pendidikan agama Islam secara logis, kritis, inovatif, dan kreatif, baik masalah internal maupun masalah eksternal. Nah, yang ketiga adalah menyusun. Jadi Bapak Ibu diharapkan mampu menyusun ide, hasil pemikiran, argumen saintifik, serta bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas. Jadi nanti dengan apa bentuknya, mungkin dengan ada penugasan maupun proyek. Yang keempat adalah Bapak Ibu diharapkan mampu memetakan dan mengembangkan potensi keagamaan peserta didik yang positif dalam kehidupan nyata. Nah, Bapak Ibu, di sini tentu sudah ada yang menjadi guru maupun insya Allah ada yang menjadi calon guru, juga bahkan beberapa orang ada yang sudah menjadi kepala sekolah atau mungkin pemimpin yayasan. Nah, tentu akan berhubungan dengan yang namanya peserta didik. Nah, harapannya peserta didik yang menimba ilmu di lembaga yang kita miliki itu bisa tergali potensinya sehingga dia dapat memiliki peran yang optimal sebagai masyarakat maupun sebagai warga negara yang baik atau sebagai penganut agama Islam yang taat. Itu Bapak Ibu keempat tujuan dari mata kuliah ini. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan apa sih secara umum yang dimaksud dengan pendidikan Islam multikultural. Jadi pendidikan Islam multikultural ini harapannya membekali mahasiswa dengan teori pemahaman yang kritis dan aplikatif mengenai konsep landasan berpikir dan lain sebagainya. Harapannya untuk menjadi pribadi yang moderat, tidak diskriminatif, tidak intoleran, tidak inklusif, bahkan tidak radikal. Kalau saya sih lebih setuju untuk menggunakan istilah tidak ekstrim ya, karena ekstrim ini yang memang ditekankan untuk tidak dilakukan dalam ajaran Islam. Kalau dalam bahasa Arabnya itu istilahnya berlebih-lebihan itu yang dikenal dengan nama israf seperti itu. Dalam agama dilarang namanya israf itu, baik dalam hal ibadah maupun hal-hal yang lain. Nah, ada beberapa materi mata kuliah yang akan kita bahas. Sekurang-kurangnya ada 14 materi. Sebenarnya 14 materi ini mencakup pertemuan pertama hari ini. Yang dimaksud itu adalah kontrak perkuliahan atau pemaparan terkait RPS, rencana pembelajaran, maupun sistem pembelajaran yang akan kita laksanakan dalam satu semester. Selanjutnya
untuk pertemuan kedua ini adalah pertemuan teoritis. Nanti teman-teman dari pertemuan kedua sampai pertemuan 14, nah teman-teman silahkan untuk membagi kelompok, dan kelompoknya itu kemungkinan akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas dan presentasi dari judul-judul yang sudah saya berikan. 14 pertemuan ini hakikatnya 16 pertemuan, 16 dikurangi UTS dan UAS, dan 1 pertemuan untuk pendahuluan. Jadi hakikatnya materi itu ada 13. Nah teman-teman di sini bisa dilihat kira-kira ada berapa jumlahnya. Silahkan kepada ketua untuk membagikan nama-nama judul-judul ini kepada kelompok, kepada anggotanya, seperti itu. Baik, setelah kontrak perkuliahan ada yang dikenal dengan konsep landasan pendidikan multikultural, ya. Apa sih pendidikan multikultural itu? Apa bedanya dengan pengertian moderasi seperti itu? Nah, tentu nanti kita akan bahas ya, apa itu multikultural dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah konsep dalam paradigma pendidikan Islam multikultural. Sebenarnya kayak gimana sih idealnya itu kalau pendidikan Islam yang multikultural itu seperti itu ya. Supaya kita bisa mendapatkan gambaran, oh seperti ini ya pendidikan agama Islam yang multikultural itu. Selanjutnya yang ketiga adalah landasan Al-Quran dan hadis tentang multikulturalisme. Hakikatnya Bapak Ibu, pendidikan multikultural yang menghargai terjadinya perbedaan itu sudah ada garisnya dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru dalam Islam. Bahkan bisa jadi Islam adalah agama yang menekankan moderasi, menekankan persamaan, menekankan persatuan, menekankan untuk tidak adanya proses rasisme dalam kehidupan. Ini sudah dicantumkan dalam Al-Quran, juga sudah diamalkan oleh Rasulullah SAW, juga para sahabat ketika Rasulullah SAW sepanjang hidupnya seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang baru. Hanya kita yang pada zaman ini coba menggali lagi lebih dalam untuk mengenal bagaimana sih sebenarnya Al-Quran dan hadis itu melihat konsep multikulturalisme ini. Selanjutnya, yang berikutnya adalah pemikiran Islam tentang multikulturalisme dan toleransi. Nah, ini lebih dalam lagi karena mungkin kita akan melihat Bapak Ibu tentang bagaimana pendapat para ulama terhadap konsep multikulturalisme yang digaungkan masyarakat saat ini. Bagaimana pendapat ulamanya? Apakah mendukung atau tidak? Nah, kita yakini para ulama sangat mendukung yang sifatnya untuk moderat, sifatnya untuk bersikap adil, karena Islam ini dikenal sebagai dinun wasaton, agama pertengahan seperti itu. Nah, siapa aja yang berpendapat dan apa aja pendapatnya nanti kita akan bahas di materi itu. Selanjutnya ada Islam, budaya, dan kearifan lokal. Nah Bapak Ibu, banyak orang Islam atau bahkan non-muslim yang menyangka bahwa Islam itu tidak memiliki keselarasan dengan budaya dan kearifan lokal. Padahal dalam Islam kita mempelajari bahwa hakikatnya Islam tidak bertentangan dengan yang namanya adat, budaya, kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jika ia sejalan, maka Islam mendukung keberadaan budaya dan kearifan lokal tersebut. Seperti misalnya budaya menghormati, saling menyayangi, saling menolong, itu kan sebenarnya seiring sejalan dengan prinsip beragama dalam Islam. Nah, bagaimana lebih jelasnya nanti kita akan bahas pada materi ini. Selanjutnya ada moderasi beragama dalam pendidikan Islam multikultural. Bagaimana kita sebagai seorang muslim yang moderat itu bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari maupun dalam pendidikan Islam, dalam lembaga pendidikan Islam atau dalam pengajaran pendidikan Islam. Selanjutnya yang berikutnya adalah keberagaman agama dan relasi antar umat beragama. Tentu kita paham bahwa di Indonesia kita mengenal istilah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya
berbeda-beda, meskipun berbeda-beda tapi kita memiliki satu tujuan, kita memiliki satu harapan, kita memiliki satu cita-cita, di antaranya yang menjadikan Indonesia kita merdeka sampai saat ini adalah karena adanya Kebinekaan Tunggal Ikaan. Nah, itu kita coba lestarikan konsep tersebut pada masyarakat kita, pada anak-anak didik kita, untuk bisa kedepannya masyarakat Indonesia bisa tetap bersikap yang sama, yaitu kebinekaan. Nah, selanjutnya ada intoleransi, diskriminasi, radikalisme, dan ekstremismenya. Ini adalah hal-hal yang bertentangan dengan moderasi. Yang sebelumnya kita membahas dengan konsep moderasi ya dalam beragama. Sekarang bagaimana sih ya yang dimaksud sesuatu atau sikap-sikap yang bertentangan dengan moderasi beragama? Nah, diantaranya ada intoleransi ya atau tidak toleran, ada diskriminasi ya atau radikalisme, ekstremisme. Nah, apa itu? Nah, kita akan bahas di pertemuan ke 10 ya, dari pertemuan pertama ya. Selanjutnya ada identitas, prasangka, konflik, dan pendidikan perdamaian. Nah, terkadang Bapak Ibu, identitas kita dalam satu suku, identitas kita dalam beragama itu bisa memicu konflik. Apa penyebabnya? Di antaranya adalah baikan kita berkomunikasi dengan mereka yang berbeda dengan kita, yang memiliki identitas yang berbeda, sehingga timbul prasangka buruk, sehingga kemudian berefek pada timbulnya konflik, khususnya dalam konflik beragama. Nah, ini bagaimana mengatasi itu semua, dengan bagaimana sih konsep pendidikan untuk mengarahkan masyarakat atau peserta didik kita, pendidikan kita untuk menjadi masyarakat yang cinta perdamaian. Yang 11, pendidikan Islam multikultural di era digital dan global. Bapak Ibu, mungkin pada zaman Bapak Ibu sekolah belum ditemukannya ada internet, WA, sosial media seperti Instagram maupun TikTok, sehingga tidak ditemukan ada konflik dalam wilayah digital. Tapi saat ini di era 4.0, tentu dengan maraknya penggunaan media sosial, dengan adanya internet, sehingga sekat komunikasi antara satu dengan yang lainnya tidak terbatas ruang dan waktu, maka potensi bergesekan antara masyarakat itu sangat tinggi. Sehingga jika tidak dibatasi, jika tidak diedukasi, ini akan juga menimbulkan konflik, bahkan akan keluar dari ranah digital kemudian masuk ke dalam ranah fisik. Dan ini sudah terjadi Bapak Ibu, sudah terwujud bagaimana perdebatan, perselisihan di media massa kemudian memunculkan konflik di dunia nyata seperti itu. Nah, itu tentu kita tidak inginkan. Karena kalau misalnya sudah menjadi konflik, itu akan menjadikan negara kita atau masyarakat kita sudah tidak nyaman lagi, sudah tidak tenang lagi, sudah tidak damai lagi seperti itu. Baik, selanjutnya setelah pendidikan Islam multikultural di era digital dan global, selanjutnya adalah kurikulum dan pembelajaran PAI berbasis multikultural. Nah, bagaimana sih model kurikulum? Tentunya yang berbasis multikultural, kurikulum pendidikan agama Islam ya, yang berbasis multikulturalnya. Kita bisa lihat dari mulai tujuannya, materinya, metodenya, bahkan sistem evaluasinya. Nah, seperti apa sih model kurikulum dan pembelajaran PAI berbasis multikultural? Nah, nanti kita akan coba bahas. Selanjutnya, setelah itu ada strategi dan model pembelajaran Islam multikultural. Bagaimana sistemnya, metodenya, cara, karena ini kan bisa dimulai dari perubahan sikap
mindset, kemudian kita membiasakan diri untuk menjadi orang yang terbiasa dalam perbedaan. Nah, bagaimana caranya? Apakah metode A, B, C, D, dan lain sebagainya? Nanti kita akan kaji. Yang terakhir adalah pengembangan dan presentasi proyek pendidikan Islam multikultural. Nanti teman-teman kita akan ada rencana, kita akan mengunjungi suatu tempat yang sekolah tersebut mungkin menjunjung tinggi nilai-nilai multikultural. Saya sudah komunikasi dengan beberapa dosen yang lain gitu kan untuk melaksanakan kunjungan. Barangkali mungkin bisa nanti bergabung dengan prodi yang lain, atau mungkin kita bisa mengunjunginya secara mandiri. Tapi kita bisa melihat, oh seperti ini ya ternyata konsep yang ada di satu sekolah yang sudah menerapkan sistem pendidikan multikultural. Tapi nanti mungkin insya Allah untuk proyek ini akan kita bahas saat setelah UTS. Untuk sementara sampai UTS kita akan fokus untuk menekankan pada bahan-bahan kajian untuk bersifat proyek nanti akan pada saat setelah UTS. Tapi tetap dari pertemuan kedua sampai pertemuan terakhir, Bapak Ibu diharapkan untuk melaksanakan presentasi dan diskusi di kelas seperti itu, dan harapannya mungkin bisa lebih aktif Bapak Ibu dalam melaksanakan presentasi maupun diskusi di dalam kelas. Nah, berikutnya ada satu lagi Bapak Ibu terkait dengan kehadiran. Bapak Ibu saya ingatkan untuk hadir minimal 75%. Lebih dari itu ada kemungkinan potensi untuk tidak lulus mata kuliah ini. Jadi harapannya Bapak Ibu untuk bisa hadir sesuai dengan kesepakatan sistem pembelajaran yang berlaku. Jadi itu saja mungkin Bapak Ibu dari saya untuk pemaparan terkait RPS hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.